mendapat pertolongan tepat pada waktunya dengan kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mau hidup diberkati dalam kemurahan Tuhan, bukan karena usaha tetapi semata-mata oleh karena belas kasihan. Menikmati walau tak selalu memiliki, berjalanlah bersama dengan karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena kasih karunia kita dibenarkan, yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita beroleh hidup dan keselamatan. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dengan kekuatan kasih karunia Tuhanlah hidup kita mampu diubahkan dari yang hina menjadi berkat. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dengan kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung beban yang berat dan berhasil menyelesaikan tugas panggilan hidup kita, membuang semua sampah kekecewaan, kepahitan dalam hati kita. Maka mari hidup berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam setiap keadaan, kesulitan dan dalam tekanan, datang pada Tuhan menghampiri tahtanya. Mari miliki iman dan kepercayaan pada Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama, prioritas, akui Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan saudara dan saya. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi kami, yang memberi kami belas kasihan anugerah. Oleh karena kasih karunia, kami menjadi layak ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Walau banyak tantangan, banyak persoalan, pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau lebih besar dari itu semuanya Tuhan. Engkau mampu Tuhan untuk mengalahkan dan memberikan kami jalan keluar, memberi kami pertolongan tepat dengan waktunya. Ya Allah Bapa, biarlah kami Tuhan boleh ada terus di hadapan-Mu Tuhan dengan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Beri kami Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu melewati hari-hari kami. Kami boleh berjalan dalam terang kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih oleh bilur-Mu, sehingga kami yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan, dan kami yang dalam duka Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak dipuji, disanjung, dimuliakan. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya kami terus layak menerima segala berkat yang akan terus mengalir dan tercurah dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang berkuasa hari ini sampai selama-lamanya. Amin.